anak-anakku yang kami cintai dan anak-anakku yang hebat dan berkreatif dalam pembelajaran. Tetap semangat ya, jangan pantang mundur, tetap maju terus ya. Oke, Cayo. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Izinkan Bapak memimpin doa untuk berdoa secara maitreya ya. Semoga anak-anak tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, dan rezeki. Yang diharapkan adalah kesehatan juga ya, karena musim pandemi ini harus jaga kesehatan. Oke, baiklah, kita mulai berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Esa, Maha Kasih, berkatilah semua makhluk, bimbing dan sertailah kami dari awal hingga akhir pelajaran, agar ilmu yang kami peroleh dapat dipergunakan untuk berbakti kepada orang tua, guru, dan bangsa kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Semoga anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Terima kasih. Cayo. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang hebat dan kreatif, mari kita belajar agama pada hari ini. Topik batasan macam dan sumber masalah sosial. Tujuan memahami, menalar, menganalisa sumber masalah sosial. Harapan bisa mengatasi masalah-masalah sosial. Judul batasan macam dan sumber masalah seringkali dibedakan antara dua macam persoalan, yaitu antara masalah masyarakat dengan problem sosial. Hal pertama menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat, sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Dengan demikian, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan normal. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang lebih jelas atau immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Surjono Sukanto, yang dimaksud dengan masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membayangkan kehidupan kelompok sosial. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan masalah sosial adalah kesenjangan antara unsur-unsur masyarakat yang menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Terjadi kegoyaan dalam kehidupan kelompok. Masalah-masalah sosial timbul karena tidak adanya integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Orang perorangan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri
dengan macam-macam hubungan-hubungan sosial. Pada dasarnya, keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang menimbulkan berbagai masalah sosial. Pandangan atau paham yang selama mempengaruhi peradaban modern terbagi tiga sebagai berikut. A. Paham yang melihat manusia terpisah dari alam. Manusia harus menguasai, menaklukkan, dan menggunakan atau mengeksploitasi alam menurut keinginan sendiri. B. Paham yang melihat manusia lain bukan sebagai sesama manusia, cenderung mencari perbedaan bukan persamaan, dan tidak saling berbagi. C. Paham yang mengukur kebahagiaan dari penilaian materi yang berlimpah. Paham pertama menjelaskan sikap manusia terhadap alam. Paham kedua adalah sikap terhadap sesama manusia. Paham ketiga berhubungan dengan tujuan hidup manusia. Ketiga paham ini menentukan arah perbuatan manusia. Ketika populasi dunia meningkat dan sumber daya alam berkurang, manusia masih mengejar kebahagiaan dengan bergantung pada pemuasan hawa nafsu dan pemilikan materi. Bagi orang-orang seperti itu, kebebasan adalah kekuasaan untuk mengatur kondisi eksternal, dan semua manusia adalah saingan atau musuh. Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, sama misalnya kejahatan, disorganisasi keluarga, generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, alkohol, kenakalan remaja atau delinkuensi, dan lain-lain. Namun, masalah-masalah sosial yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya dalam buku ini adalah masalah-masalah yang merupakan problematika sosial dalam kehidupan manusia, yaitu masalah aborsi dan pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan korupsi. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah sosial. Beberapa analisis dan metode telah diterapkan, akan tetapi hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya perlu dicatat metode-metode yang digunakan, yaitu yang bersifat preventif dan represif. Metode preventif jelas lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya masalah sosial. Metode represif telah banyak digunakan, artinya setelah sesuatu gejala dapat dipastikan sebagai masalah sosial, baru diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Ini sebab terjadinya masalah. Gambar ini tolong perhatikan dengan benar. Yang kedua ini aksi sadar lingkungan ya. Yang ketiga masalah bangunan liar. Yang keempat masalah banjir. Nah, tolong perhatikan dengan benar, gambar ini dipecahkan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 3 pandangan atau paham yang selama mempengaruhi peradaban modern. 2. Jelaskan tentang metode preventif. 3. Jelaskan metode represif. 4. Amatilah 3 gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah
yang dihadapi, lalu tuliskan cara mengatasinya. Hai anak-anakku, bagaimana tayangan Bapak dari awal hingga akhir? Tentunya bisa dimengerti ya. Baiklah, pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Izinkan Bapak untuk memimpin doa dengan cara Maitreya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Esa, Buddha Maitreya yang Maha Kasih, berkatilah agar ilmu yang kami terima hari ini dapat diamalkan. Jagalah hati kami agar kami tidak melupakannya. Sertailah kami dalam perjalanan pulang. Lindungi orang tua, bapak, ibu guru kami, agar kami dapat berkumpul bersama lagi. Terima kasih Lomu, terima kasih Buddha Maitreya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku telah memperhatikan tayangan video dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selanjutnya nanti akan tayangkan berikutnya untuk pertemuan berikutnya, yaitu tayangan video singkat dari Bapak ya. Terima kasih sekali. Jayo, semangat.